Hari ini Bapak Ibu kita langsung saja merenungkan firman Tuhan. Ya, hari ini temanya Kristus adalah hidup kita. Ya, kita buka dari Kolose pasal 3 ayat 1 sampai 4. Ya, Kolose pasal 3 ayat 1 sampai 4. Kalau sudah dapat, kita baca sama-sama Bapak Ibu ya. 1, 2, 3. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Haleluya. Ini satu bagian ayat firman Tuhan yang sangat indah, Bapak Ibu. Ya. Di mana kita diingatkan ya bahwa hidup kita ini ya adalah pemberian dari Tuhan. Itu yang pertama. Ya. Tuhan adalah sumber hidup kita. Ya. Kita ada di dunia ini, kita hidup karena Tuhan memberikan kita kesempatan untuk hidup. Ada banyak orang di dunia ini yang dia tidak sempat hidup. Ada yang bayi meninggal, ada yang masih kecil meninggal. Ya. Ada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Gitu kan. Jadi kalau kita ada hari ini, hidup hari ini, menunjukkan bahwa Tuhan itu adalah sumber kehidupan kita. Amin. Dan tidak ada satupun kita yang bisa menambahkan usia kita satu hari pun. Kalau Tuhan bilang nanti malam selesai. Tidak ada yang bisa bilang, Tuhan aku masih mau hidup, aku masih mau sembuh. Tidak ada. Setiap hari kita lihat di Facebook itu ada foto orang di situ. Saya lihat beberapa hari ini tukang salon pun berturut-turut meninggal. Masih muda-muda. Ada lagi masih muda Bapak. Lihat di Facebook itu. Kita kenal orang-orang itu. Tanya dulu kiri kanan. Ada yang kami kenal baru-baru ini, minggu ini di Facebook sudah meninggal bilang. Tanya dulu. Ada? Ya, bilang kiri kanan. Satu hari nanti foto dulu di situ. Oh iya, pasti. Karena memang hidup kita ini bukan kita yang punya. Setiap hari kita bisa naik mobil tiba-tiba tabrakan, siapa yang tahu? Banyak kecelakaan terjadi baru-baru ini ya. Kemarin pesawat jatuh di Brazil. Ada saja kejadian Bapak Ibu. Menunjukkan bahwa hidup kita ini bukan kita yang memiliki. Bukan kita yang punya, Tuhan yang punya. Tuhan yang memberikan, Tuhan yang mengambil. Terserah Tuhan. Itu sebabnya kita harus mengerti bahwa kita ada itu karena Tuhan mau kita ada. Kita harus bersyukur kalau Tuhan masih memberikan kita hidup setiap hari. Itu sebabnya setiap pagi kita bangun kalau masih bernafas, mengucap syukur dulu kepada Tuhan. Amin. Tanya kiri kanan, mengucap syukur tadi pagi atau tidak bilang? Hah? Tuhlah yang bilang. Iya. Ada orang tidak mengucap syukur, berarti dia tidak sadar hidupnya adalah pemberian Tuhan. Ada orang sekarang di rumah sakit harus pakai oksigen. Kita masih bangun, masih bernafas, ucapkan syukur kepada Tuhan. Tetapi ada hidup yang jauh lebih
berharga dari sekedar hidup. Banyak orang hidup di dunia ini bernafas, tapi hidupnya tidak berharga di hadapan Tuhan. Bagi Tuhan, orang-orang yang hidup sekedar bernafas di dunia ini, kalau dia tidak di dalam Tuhan, mereka adalah orang mati. Banyak orang mati jalan-jalan, banyak orang mati makan-makan, ada banyak orang mati ikut ke pesta, ada banyak orang mati bekerja di ladang. Kenapa? Karena rohnya mati. Tapi firman Tuhan tadi katakan kepada kita, ya, ayat 1 tadi dikatakan, karena itu kamu telah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Amin. Amin. Tidak ada artinya hidup kita ini kalau kita tidak diselamatkan, dibangkitkan di dalam Kristus. Kalau kita belum lahir baru, kalau roh kita belum baru, gak ada artinya juga hidup. Gak ada artinya. Dan tidak akan ada kebahagiaan kalau kita belum dibangkitkan dalam hidup yang baru dalam Kristus. Mau sekaya apapun kita, mau seganteng, secantik apapun kita, tidak ada artinya. Tidak ada kebahagiaan yang sejati. Karena hidup yang sejati itu hidup yang sungguh-sungguh berbahagia, itu adalah hidup yang baru yang sudah diberikan Tuhan. Ketika kita dipilih Tuhan, kita diselamatkan, kita percaya kepada Yesus. Tanya kiri kanan, sudah yakin, sudah hidup baru? Bilang, tanya sama dia. Ya gak tanya berdosa, tanya. Kalau pendeta suruh, tanya saja. Sudah yakin, sudah lahir baru? Sudah dibangkitkan bersama Kristus? Bilang. Amin. Karena buat apa artinya Bapak Ibu kalau kita gak dibangkitkan bersama Kristus? Kalau kita tidak dibangkitkan bersama Kristus, maka kita akan mati dalam kekekalan neraka selama-lamanya. Buat apa kita dapat dunia ini semua kalau kita kehilangan hidup kekal, kata Tuhan Yesus. Makanya kebahagiaan kita kalau kita bisa sudah hidup baru, dibangkitkan dalam Kristus. Nah, banyak orang hidup di dunia ini hanya mengejar harta dunia ini terus sampai tua. Padahal itu nggak ada ujungnya. Tidak ada kebahagiaan sejati. Saya sudah lihat, kita sudah lihat. Mungkin kita pun dulu sudah mengalami. Udah kita kejar-kejar dunia ini. Harta, jabatan. Udah kita kejar-kejar. Begitu-begitu aja. Bahkan tak ada kebahagiaan sejati. Bahkan ujungnya pasti hati kita akan dipenuhi dengan kekecewaan, kemarahan, ya, kesedihan, kepedihan, penderitaan. Ya. Siapa di sini paling tua sekarang? Bapak Ika mungkin ya. Iya. Bapak Ika pengalamannya kan sudah cukup banyak. Gimana kira-kira Bapak Ika? Setelah 3 tahun kamu umur 65. Sudah 65 tahun hidup di dunia ini. Apalah yang paling bahagia buat Bapak? Banyak uang, sehat ganteng, anak-anak semua baik-baik, atau di dalam Tuhan? Dalam Tuhan. Ini yang ngomong ini orang yang sudah hidup 65 tahun loh. Kadang kita yang muda-muda ini kita pikir, aku mau masih bikin begini, mauku begini. Ya, kemarin sampai malam kami konseling dengan Mama Kaleb dengan satu keluarga. Ya, rumah tangga mereka berantakan gitu. Dari mana itu? Karena memang mereka berpikir uang. Kenikmatan dunia. Ketika kita salah menempatkan prioritas dalam hidup kita, apa yang paling penting, akhirnya akan kacau semua. Kalau yang kita prioritaskan, yang kita utamakan itu adalah hal-hal dunia, tadi dikatakan, bukan perkara-perkara di atas, tadi dikatakan, maka semuanya akan kacau. Kalau urutan di dalam hidup kita ini prioritas nggak benar, maka akan terjadi kekacauan. Kan selalu kita ingatkan, nomor 1 itu adalah Tuhan. Amin. Amin. Itu harus nomor 1.
Kalau bukan Tuhan nomor satu dalam hidup kita, pasti tidak ada kebahagiaan. Saya jamin. Sekaya apapun Bapak Ibu, seganteng apa, anak kita pun mau sekolah semua setinggi mungkin, berhasil semua, satu jadi jenderal, satu jadi menteri, satu jadi duta besar. Saya tidak yakin saudara akan bahagia kalau engkau tidak mengutamakan Tuhan dalam hidup. Karena memang untuk itulah kita hidup. Karena manusia itu diciptakan untuk Tuhan, dari Tuhan, dan kepada Tuhan. Bukan untuk perkara dunia ini. Itu sebabnya tadi dikatakan, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Jadi hidup, tadi dikatakan dalam firman Tuhan tadi, ya kan? Kristus yang adalah hidup kita, artinya juga setelah kita sadar bahwa kita ini diciptakan oleh Tuhan, kemudian diselamatkan oleh Tuhan, maka kita juga harus mengutamakan Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Itu artinya Kristus adalah hidup, itu berarti seluruh hidupku itu Kristus. Gitu. Apapun yang aku kerjakan hari lepas hari, baik itu pekerjaanku, aktivitasku, kegiatanku, apapun itu adalah Tuhan, untuk Tuhan. Karena dialah sumber kehidupanku. Kalau tidak, kita akan seperti musafir. Tahukah musafir? Hah? Pernah dengar kata musafir? Musafir itu adalah orang yang berjalan di padang gurun, Bapak Ibu. Mereka adalah orang-orang pengembara yang naik onta kadang di padang gurun sana. Mereka bisa berminggu-minggu di padang gurun. Di kiri kanan itu pasir, panas. Di padang gurun itu banyak binatang buas, kalajengking, ular berbisa. Panas terik. Malam dingin. Dan seperti itulah kehidupan di dunia ini. Kalau kita tidak di dalam Tuhan, Bapak Ibu, tidak ada yang bisa memuaskan roh kita, jiwa kita ini. Karena memang kita harus hidup untuk Kristus. Untuk itulah hidup kita ini diciptakan. Istilahnya cetakannya itu memang untuk Tuhan. Kan manusia itu diciptakan dari debu dan tanah. Terus Tuhan embuskan rohnya, baru kita hidup. Kalau kita coba memasukkan dalam tubuh kita ini, hidup kita ini, sesuatu selain daripada roh Tuhan, maka itu gak akan cocok gitu. Kekayaan, jabatan, pangkat, segala macam gak cocok gitu. Walaupun kadang kelihatannya wow, kadang kita kan terpesona juga, ya kan? Terpesona gak kita melihat kekayaan dunia ini? Coba tanya dulu, pernah terpesona dengan kekayaan dunia ini? Oh iya, kita lihat di televisi, siapa? Hotman Paris, gini-gini katanya, ya kan? Hei, kata Hotman Paris, ya kan? Ditunjukkannya lah cincin permatanya yang bergelimang itu. Yakin ya kamu hidupnya bahagia? Pasti tidak. Kalau nggak kamu percaya, tanya istri. Dipeluk-peluknya anak gadis. Buat apa seperti itu? Mama. Oi, mama. Mau kamu dikasih 1 miliar tiap bulan dikasih suami itu? Tapi dia gandeng-gandeng anak perempuan, anak gadis di televisi itu. Maukah begitu? Ada kebahagiaan. Baru berapa bulan yang ini kita melihat pesta pernikahan termahal di dunia. Anak konglomerat dari India, keluarga Ambani. Untuk pestanya saja, tahukah berapa dia habis? Hah? Tahukah berapa dia habis? Satu triliun. Tadi 3 nol nih. Tahu berapa nolnya? Hah? 12. 1 miliar belum pernah kita lihat 1 miliar. Mama Cici udah pernah lihat uang 1 miliar. Enggak. Ada triliun. Iya. Ngabiskannya pun kita susah. Mau kami kasih 1 triliun? Sama saja.
Mau dikasih pun kita hari 1 triliun, kalau roh kita ini nggak dipenuhi roh Tuhan, percayalah, mungkin kita akan bilang wow, kita bilang. Karena memang nggak cocok uang itu di dalam hati kita, dalam hidup kita. Memang kita kadang perlu uang, betul. Tapi itu bukan jaminan, Bapak Ibu. Saya bilang, Bapak Ibu, orang yang paling bahagia di hidup ini bukan orang yang banyak uangnya, bukan. Saya melihat ada keluarga-keluarga yang sederhana, masih ngontrak, tapi mereka sukacita gitu loh. Datang ke gereja dengan sukacita bersama-sama, anak-anak semua. Anak-anak pun semua baik-baik. Wow, gitu. Karena memang Bapak Ibu, sekali lagi hidup kita itu harusnya Kristus. Kita bersyukur kalau kita sudah mengenal Tuhan. Ya. Kristus adalah hidup kita, berarti Kristus jugalah sumber segala sesuatu yang memberikan kita penghiburan, kekuatan, sukacita. Amin. Kasih Tuhan itu, Bapak Ibu, adalah yang terindah yang bisa kita nikmati dalam hidup ini. Mazmur 63 ayat 4 berkata, sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Kemurahanmu lebih dari hidup. Bapak Ibu, sebelum kita bisa menikmati sukacita dari Tuhan, kita tidak akan bisa menikmati apapun di dunia ini, percayalah. Makanya anak-anak Tuhan selalu diingatkan, ya, di gereja, di komsel ingatkan, cari kebahagiaan itu di kamar doamu. Persekutuanmu dengan Tuhan, disitulah kebahagiaan itu, bukan di dunia-dunia ini. Keliru kita kalau cari dunia ini kebahagiaan. Makanya gitu, sesurah-surah turah sinanggel, kata orang Karo kan begitu. Itu kan pengalaman itu. Itu kalau dunia ini yang kita kejar. Tapi kalau Tuhan yang kita kejar, Tuhan jadi penghiburanku, Tuhan jadi sukacitaku, Tuhan sumber damai sejahtera di rumah tanggaku, maka kita akan menikmati itu, Bapak. Ya, cari Tuhan lebih dalam dengan Tuhan. Temukan Tuhan di kamar-kamar doa kita, dalam perenungan firman kita. Itu kebahagiaan sejati. Kalau belum dapat di situ, kita tidak akan dapat di manapun. Percayalah. Aku lengali rumahku, belum ada rumahku. Kalau ada nanti rumahku pasti penuh sukacita. Tidak. Aku belum ada mobilku, kalau ada nanti mobilku pasti senang kali kami satu keluarga. Sudah dapat mobil. Tidak juga. Anakku maunya kuliah, dapat, bagus. Dapat kerja, pasti senang kali hidup. Sudah dapat kerja, kuliah bagus. Tidak juga. Karena sekali lagi memang kebahagiaan, penghiburan, sukacita itu hanya di dalam Tuhan. Itu sebabnya kita harus masuk semakin dalam bersama Tuhan. Amin. Yang terakhir, dikatakan tadi bahwa Kristus adalah hidup. Ya. Apabila Kristus yang adalah hidup kita, ya. Atau dalam kata lain, di dalam ayat yang sering kita dengar, Filipi 1 ayat 21, Paulus berkata, bagiku hidup adalah Kristus. Artinya yang terakhir bahwa Kristus itulah teladan hidup kita. Haleluya. Dialah tujuan hidup kita. Kita harus sebagai anak-anak Tuhan ini, aku mau menjadi seperti Kristus. Kristus adalah teladan hidupku. Ya, aku mau belajar seperti Kristus. Itulah artinya Kristus adalah hidupku. Kalau kita sudah ditebus oleh Tuhan, kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, kita sudah menerima anugerah Tuhan, kita menerima sukacita dari Tuhan, maka kita juga harus menjadikan Yesus itu adalah tujuan hidup kita, teladan hidup kita. Kita harus mengikuti jejak-jejak Kristus.
Kalau Yesus itu orang yang murah hati, kita belajar jadi orang yang murah hati. Kalau Kristus itu orang yang suka mengampuni, kita belajar mengampuni. Kalau Kristus itu suka bersaksi, kita juga harus suka bersaksi. Kalau Kristus itu selalu dekat dengan Bapanya, memberi waktu berdoa dengan Bapanya, kita juga harus memberikan waktu untuk berdoa dengan Bapa kita di sorga. Kalau Kristus itu menjaga hidupnya dalam kekudusan, kita harus jaga juga hidup dalam kekudusan. Itu artinya Kristus adalah hidup. Banyak orang Kristen pergi ke gereja, tapi Kristus bukan hidupnya. Banyak sekarang ini. Banyak Bapak. Tadi kami ngobrol-ngobrol dengan Mama Kale. Bukan hanya jemaat, kadang hamba-hamba Tuhan pun. Dia bisa berkata, Yesus adalah Tuhan kita katanya. Tapi dalam hidupnya tidak mencerminkan sifat-sifat karakter Kristus. Bukan masalah apa status jabatannya, mau pendeta, pelayan, jemaat. Dia dapat Tuhan sama. Tidak ada lebihnya. Hamba Tuhan, gembala, jemaat, tidak ada bedanya dia dapat Tuhan. Itu hanya karunia saja. Tetapi siapa yang dia mau meneladani Kristus, mengikuti jejak Kristus, dialah yang nanti akan menerima kemuliaan, upah yang besar di sorga. Haleluya. Itu sebabnya tadi dikatakan ayat 4 tadi, ayat terakhir. Apabila Kristus yang adalah hidup kita. Jadi kalau Kristus itu adalah jadi hidup kita, tujuan hidup kita, ya, sukacita kita, sumber kerohanian kita, menyatakan diri kelak nanti, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Bapak Ibu. Ini yang kita mau kejar. Haleluya. Begini ya Bapak Ibu. Kadang orang berpikir begini. Om, susah kali hidup benar di dunia ini. Yang haram saja pun susah, apalagi yang halal. Kan kata orang begitulah. Inilah alasan orangnya kan. Iya, memang betul. Di dunia ini kita menderita, kata firman Tuhan. Di dunia ini musuh kita banyak. Di dunia ini kita harus betul-betul menyangkal diri. Tetapi ingat Bapak Ibu, satu hari kelak kalau kita hidup kita ini betul-betul meneladani Kristus, walaupun kita menderita, kita dianiaya, kita mungkin dikecilkan, kita harus susah selama hidup. Tapi ingat, satu hari kelak kata firman Tuhan, ketika Kristus menyatakan diri, ketika Kristus datang ke dunia, ketika kita nanti bersama Kristus di sorga, maka Dia akan menyatakan dirinya bersama dengan kita. Tuhan yang akan nanti membela kita. Tuhan Yesus bilang begini, ini anakku tulus ini. Selama dia hidup, dia hidup dalam ketulusan. Selama dia hidup, dia banyak menderita, banyak dia susah, karena dia mau mengikut aku. Itu yang kita tunggu-tunggu Bapak Ibu. Ya, tolong ya anak-anak Tuhan ingat ini. Tujuan kita bukan di dunia ini, tujuan kita nanti di sorga dapat apa? Ya kalau bisa memang kita bilang, Tuhan kalau bisa diberkatilah aku di dunia ini berlimpah-limpah. Nanti di sorga pun hartaku berlimpah. Boleh, puji Tuhan, haleluya. Kalau bisa. Kadang kan pilihannya enggak begitu, kan begitu. Pilihannya kadang banyak kesusahan gitu. Karena memang firman Tuhan bilang untuk masuk ke sorga itu banyak penderitaan. Banyak penderitaan. Dan banyak orang tidak mau menderita, menyangkal dunia, kesenangannya, dirinya, ya kan? Dan dia ingin masuk surga, nggak bisa. Kalau harus pilihan itu memang berat, menderita, pilihlah itu. Kalau itu adalah mengikuti jejak Yesus. Ya, kalau puji Tuhan, kalau Bapak Ibu dapat karunia, ada juga orang karunianya ya. Saya nggak kita bisa juga tutupin. Ada orang diberkati Tuhan, kemudian dia suka memberi, diberkati Tuhan, dia baik-baik, dia ada juga, puji Tuhan. Nggak banyak penderitaannya, tapi kalaupun harus menderita, mengucap syukur Bapak Ibu. Ada orang seperti Paulus yang dia harus menderita, dilempari,
Di kapal dia berapa kali diterjang badai, berpuasa, ya, di penjara. Ada orang begitu. Ada juga mungkin orang yang seperti ya, Yusuf Arimatea, dia di istana tinggal, tapi dia memakai hidupnya untuk melayani orang-orang seperti Cornelius, memperhatikan orang-orang miskin. Ada juga seperti itu. Nggak masalah, yang penting ingat bahwa satu hari kelak Tuhan akan memberikan upah menurut perbuatan kita dalam mengiring Kristus. Ya, ingat, bukan hanya masuk surga tujuan kita, ya, anak-anak jemaat orang Labora. Ingat, selalu ingat, bukan hanya masuk surga tujuan hidup kita. Kalau masuk surga itu lahir baru, karena kita percaya dengan iman kepada Yesus. Tapi yang kedua, upah kita di surga. Makanya kenapa kita harus jaga hati kita melayani, kita banyak berdoa, kita bersaksi. Itu kan untuk upah kita. Dan itu akan kita miliki sampai selama-lamanya, kekekalan. Itu yang perlu kita kejar juga, Bapak. Karena satu hari kelak nanti, Kristus akan menyatakan dirinya kepada kita semua anak-anaknya. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Ya. Setiap hari adalah kesempatan. Ingat. Kesempatan untuk apa? Untuk melayani Tuhan. Untuk kita menyimpan harta kita di surga. Pakai waktu-waktu kita untuk selain bekerja, untuk bisa berdoa, bersyukur kepada Tuhan, bersaksi kepada orang lain. Jaga hidup kita. Lebih banyak lagi kita memberikan hidup kita untuk Tuhan. Waktunya tidak lama, Bapak. Dan waktu berjalan dengan cepat. Biarlah kita pakai setiap kesempatan untuk melayani. Hidup ini adalah kesempatan untuk melayani. Haleluya. Hidup ini adalah kesempatan. Ya Tuhan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus, sekali lagi kita katakan, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Ini hidup kami Tuhan. Hidup ini kami mau melayani. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan. Hidup ini harus jadi berkat. Kita katakan, oh Tuhan pakai. Oh Tuhan pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti udah beraya lagi, hidup ini sudah. Kita katakan, oh Tuhan pakailah, Tuhan pakailah hidupku, ya Yesus. Jangan buang kesempatan. Hidup bagi Kristus. Hidup bersama Kristus. Hidup ini sudah jadi berkat. Tuhan Yesus, malam ini Kau yang mengenal hidup kami satu persatu Tuhan. Kau tahu Tuhan, hati kami tidak ada yang tersembunyi. Apakah kami sadar bahwa hidup kami adalah untuk Kristus? Atau hidup kami ini hanya memikirkan perkara dunia yang segera kami tinggalkan ini? Engkau sudah mati bagi kami. Kau mau mengorbankan nyawamu, nafasmu, jiwamu bagi kami. Tuhan, tidak ada pilihan, tidak ada alasan untuk kami tidak hidup bagimu.
Karena kami ada, kami diselamatkan hanya karena kasih-Mu bagi kami. Kami berdoa Tuhan supaya semua kami yang hadir malam ini, kami mau hidup untuk Kristus. Kami mau hidup bersama Kristus. Kami mau hidup seperti Kristus. Supaya kami juga akan dimuliakan bersama dengan Kristus di sorga kelak. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Berkati hati kami semua. Supaya kami boleh terus hidup bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan juga sekali lagi keluarga ini dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Penyertaan-Mu, kasih-Mu bagi kami semua. Khususnya keluarga ini. Sampai hari ini Tuhan berkati. Bahkan kepada anak kami Noella Tuhan. Terima kasih. Dan Tuhan berkati di masa kecilnya Tuhan. Bertumbuh takut akan Tuhan. Hormat kepada orang tua. Berkati juga orang tuanya Tuhan. Supaya mereka terus hidup di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.